Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan altcoin yang kali ini akan dibahas itu adalah CHZ, teman-teman. Ya, jadi CHZ juga udah lama saya nggak update. Kemudian kemarin udah diupdate untuk Ocean. Kemudian ada apa lagi nih ya, Phantom, ya Dogecoin. Kemudian ada Cardano, ada Shiba juga ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau request untuk besok ya, quick update-nya itu altcoin akan apa, bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Nah, jadi menyikapi kemarin malam ya, dini hari tadi, ini kan ada speech dari kakek Powell nih, teman-teman ya. Jadi memang speech dari kakek Powell ini awal-awalnya itu memberikan angin yang cukup segar untuk market. Seperti yang dia bilang juga, kalau misalkan penurunan suku bunga yang sudah terjadi di bulan ini itu udah lumayan bagus gitu ya. Dan dia juga bilang diharapkan di tahun 2023 ini terjadi penurunan yang signifikan ya untuk dari segi inflasinya ataupun sepanjang sejarah. Jadi itu kan memberikan efek yang ataupun ya bisa dibilang angin segar lah ya untuk market. Makanya kemarin market itu sempat nge-spike naik, kemudian volatile karena terakhirnya si The Fed ataupun kakek Powell ini bilang mereka tetap akan menaikkan suku bunga untuk jaga-jaga ya, karena memang tetap ada aja kemungkinan nanti inflasi itu bisa malah naik ataupun melonjak. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya dia nggak mau buru-buru untuk memberhentikan kenaikan suku bunga atau apalagi pivot gitu ya. Makanya market itu nggak terlalu pump bagaimana lah. Oke, nah kemudian yang perlu diperhatikan ya untuk mungkin minggu ini akan coba saya ganti juga jamnya, jam +7 nih teman-teman ya. Ini ada beberapa hal yang penting juga. Sebentar nih, coba akan saya scroll. Sekarang kan udah tanggal 8 ya by the way. Nah, ini ada crude oil inventory juga, ini sekitar jam setengah 11 malam. Itu pada sebentar, ini tanggal 8 ya, hari ini berarti ya, malam ini. Kemudian untuk tanggal 9-nya kita bisa lihat apa ya nah di sini ya, ini ada initial jobless claim, ini sekitar jam setengah 9 malam. Nah, ini teman-teman ya, pada tanggal 14 Februari. Nah, ini ada yang penting juga, itu adalah core CPI dan CPI. Ini mulai jam setengah 9 malam. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang udah wah ini kayaknya The Fed tuh lagi adem ayem baik-baik aja gitu ya dan lain sebagainya, kita harus tentu lihat nih untuk core CPI dan CPI tanggal 14 Februari. Dimana untuk CPI sendiri ini kan ekspektasinya di 6,2%, sebelumnya itu 6,5%. Jadi kalau saja ya malah di atas 6,5%, wah market bisa merah padam lagi. Itu yang perlu diperhatikan, atau ya kita semua kan nggak akan tahu apakah dia di 6,2 atau malah di 6,0 gitu, di 6% gitu ya, atau malah di mana orang-orang itu udah mulai yakin ya, optimis, wah ini untuk inflasi ditekan sampai mungkin 6% atau 6,1% di bawah ekspektasi 6,2% ini, malah datanya itu 6,5% atau 6,6%, malah balik naik lagi. Nah, itu kalau misalkan itu terjadi, market bisa merah padam. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat ya dari data CPI itu malah kembali naik, dan bisa aja nanti dikenaikan suku bunga yang akan datang The Fed kembali hawkish lagi, market merah padam lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sekali lagi menjelang tanggal 14 nanti, mungkin buat teman-teman bisa mengurangi posisi. Nah, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini pembahasan kemarin setelah dia kena reject kemudian koreksi pun, ini menjadi key levelnya dia yang beberapa kali di testing ya. Ini di sekitar 22.400-an, 22.600-an dolar gitu ya. Kemudian mendapatkan reaksi, and then ya posisinya sekarang ini dia lagi ke reject. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan secara daily, ini dulu nih obstacle pertama di box hijau. Kalau dia mampu reclaim, baru next target kisaran 24.000, 25.000 dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita bisa lihat precisely di sini kena reject ya. Kemudian yang menariknya lagi selain itu, ini seperti kebentuk yang namanya bullish engulfing nih. Ya, ini satu red candle, kemudian setelahnya itu bull candle yang cukup besar ya, memakan red candle sebelumnya. Bullish engulfing kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya, untuk istilahnya melanjutkan penguatan dan lain sebagainya ya. Ini beberapa contohnya ya, semoga aja memang ini didukung gitu ya, makin perlahan dia bisa lanjut naik lagi, at least bahkan ngetes sampai 24 ribuan dolar dulu deh. Kita nggak mau ngomongin 25 ribu dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dites lagi di sekitar 24 ribu dolar itu kena reject lagi, ya mungkin aja itu untuk persiapan masuki fase koreksinya ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini pun ya berpotensi apa ya, bisa aja di sini top 1 and then potentially top kedua atau double top ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan kalau memang si Bitcoin ini mampu reclaim area ini, box hijau ini di kisaran berapa bro? Kalau secara daily itu di kisaran 23.300 sampai 23.500 dolar. Jadi kalau misalkan dia close candle-nya ya di atas area ini, di atas 23.500 dolar, ini big possibility untuk melanjutkan penguatannya, at least ngetes di sekitar 24.000 dolar untuk si Bitcoin secara daily time frame.
Ya, jadi palingan secara daily ini dulu yang kita pantau karena adanya sign cukup positif, ada bullish engulfing di situ. Kemudian next candle ya ini ada kena reject sedikit ya, wajar ya, semoga hopefully nanti next candle lagi bullish candle, kemudian close candlenya mampu di atas $23.500 untuk melanjutkan penguatannya. Sama seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau misalkan kita bandingkan dari penguatan ini 2 bullish candle kemudian dibandingin dengan sekitar 5 bearish candle, ya ini kan istilahnya penurunan itu lebih korektif ketimbang waktu dia mantul atau kenaikannya. Jadi masih adanya potensi untuk dia bisa rebound atau mengalami pemantulan terlebih dahulu. Dan ya di sini kita bisa lihat adanya reaksi pemantulan karena juga efek news dan kakek Powell juga gitu ya. And then ya sekarang ini posisinya sedang kena reject ya, walaupun rejectnya belum reject keras ya, kita lihat ya. Semoga aja dari area sini nanti dia perlahan mampu reclaim $23.500 untuk melanjutkan penguatannya. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Jadi secara hourly ya dia nggak kemana-mana nih guys ya, cuman tersideways aja. Ya ini cukup jelas. Nah di sini akan coba saya tambahkan juga di area ini dia kena reject nih teman-teman. Ya, di area sini dia kena reject, di mana ini terakhir kali ketika Bitcoin masuk di kisaran situ pun kena, ataupun dorongan dari seller itu masuk dari situ nih levelnya. Kita bisa lihat bersama-sama ya, langsung drop. Ini di sekitar 23.300-an sampai sekitar $23.500 ya. Jadi sekitar area sini dia kembali kena reject nih. Tuh ya, kembali kena reject. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam, selain kita bisa lihat EMA 21 dan 34 ini, kemudian kita juga bisa gunakan secara zonasi. Sebelumnya ini area ini menjadi area resisten nih. Ya biasanya kan di flip menjadi area support. Jadi hopefully pun untuk si Bitcoin ketika memang dia tes ataupun koreksi mampu ketahan di sekitar 23.040 sampai 23.110 dolar lah. Ya kalau misalkan dia mampu seperti itu kan berarti resisten become support kan. Kemudian kalau kita gunakan dari Fibo juga ya, dari swing low ke swing high-nya dia ya, kita bisa lihat ya di sini. Kalau saya adjust sedikit nih di antara Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,3-nya nih. Tuh, ya kita bisa lihat ya secara zonasi dia dapat, kemudian secara Fibonacci juga dapat di sekitar 23.040-an dolar sampai 23.140 dolar nih. Jadi ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin. Jikalau memang penurunannya korektif di sini kemudian mendapatkan reaksi, hopefully dia mampu reclaim area yang tadi sudah saya sampaikan di kisaran sini untuk dia bisa melanjutkan penguatannya, at least ngetes sampai 24.000 dolar. Jadi ini menjadi key levelnya si Bitcoin ya. Ini udah saya infokan tadi, key levelnya sebelumnya resisten become potentially support itu. Jadi kalau misalkan dia udah naik gini kemudian retracement pun semoga di area sini kuat untuk melanjutkan penguatannya. Oke, jadi ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam atau yang lebih kecil. CHZ. Nah, untuk CHZ ini secara daily sebenarnya ini sempat ataupun lumayan sering saya transaksiin ya untuk CHZ. Kita bisa lihat di sini terakhir kali dia kena reject keras, kemudian drop bahkan sampai 0,098 dolar nih. Kemudian dia berangsur naik sekarang. Nah, sekarang yang nanyain, oke, kalau misalnya CHZ bagaimana secara daily-nya? Ini lagi testing di strong resist-nya. Secara daily loh. Jadi bukan time frame kecil atau time frame ecek-ecek ya, guys. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, sebelumnya ini sempat menjadi area support sebentar ya, di sini sempat di testing nih support. Kemudian become resistant nih ya. Jadi kita bisa lihat tekanan seller signifikan masuk dari situ, and then akhirnya harga cenderung turun. Bahkan di area support atau demand di bagian sini pun kejebol juga nih teman-teman sama si CHZ. Jadi sekali lagi yang perlu dipantau adalah area ini, area krusial ini di sekitar 0,168 sampai 0,177 dolar. Jadi kalau misalkan dia mampu reclaim di kisaran situ, kita ataupun bisa menggunakan bantuan kakek Fibo juga ya, dari swing high yang terakhir di sini ke swing low-nya dia, and then ya kita bisa mendapati beberapa golden ratio yang bisa dikatakan oke, ini menjadi next targetnya kisaran berapa. Nah, di sini kita bisa lihat ya bersama-sama. Ini nextnya di sekitar Fibo atau retracement 0,5 ya, itu di sekitar 0,186. Kemudian next lagi di retracement 0,6 nya nih di sekitaran 0,2072 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk beberapa area krusial resisten untuk si CHZ ya. Yang nanyain oke, CHZ udah ketemu resistennya, kalau misalkan dia koreksi pun di kisaran berapa bro? Nah, ini kita masih bisa pergunakan di box warna hijau ini. Sebelumnya kita bisa lihat ya di sini, ini support nahan, kemudian ini juga nahan, ini sempat terbreakdown and then retest, berarti kan become resistant ya. Jadi kalau misalkan kita extend ke samping ke sebelah kanan di sini, nah ini kita bisa lihat ya cukup jelas ini bakal menjadi resistant
ini support, resistance, dan potentially become support ya. Jadi kalau misalkan saja si CHZ ini belum mampu reclaim area resist terdekat yang sedang di testing, kemudian dia memasuki fase koreksinya ini secara daily ya, secara perlahan kalau dia koreksi ke sini mungkin bisa dipantau gitu ya, waktu dia proses penurunannya baru nanti dimanfaatkan untuk mungkin dia melanjutkan penguatannya. Kalau misalkan secara daily ya, kita bisa lihat untuk zonasinya. Nah kalau kita turun time frame ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 4 jam. Nah ini teman-teman kita bisa lihat ya, ke time frame 4 jam pun ini adalah bekasan box hijau yang tadi kita lihat secara daily time frame. Jadi kalau misalkan dia malah mengalami penurunan atau koreksinya, kita harus perhatikan di sini. Kalau penurunan koreksinya korektif seperti ini ya, mulai slowing down, mungkin bisa dimanfaatkan untuk si CHZ melanjutkan penguatannya. Nah balik lagi areanya tadi sudah saya sampaikan nih, di sekitar 0,1415 sampai 0,1523 dolar gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebelumnya resistance become support, dan juga secara zonasi kalau secara daily tadi kita geser pun itu sebelumnya menjadi area resistance dan support juga untuk CHZ. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan area sini kalau misalkan penurunannya secara korektif, dan baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Dan gak cuman itu juga ya, kalau misalkan gunakan pattern sebelumnya kita bisa lihat di sini adanya trendline support gitu ya. Dan untuk bagian atasnya pun ya mungkin kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi kayak triangle pattern lah kurang lebihnya tuh. Dia udah mampu break dari triangle patternnya dan ya belum retest nih teman-teman. Ya jadi kalau misalkan nanti dia retest ke sekitar area sini pun korektif, ya mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman sekalian. Jadi itu sekilas quick update untuk si CHZ dan juga Bitcoin. Semoga bisa terbantu, dan ya hopefully market masih dikasih nendang lagi ya, mungkin di sekitar 24 ribuan dolar. Dan sampai jumpa untuk next video, Sun Profit.